Ini kita masuk hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Yang pertama, hak dan kewajiban dokter. Dokter. Apa itu dokter? Dokter adalah seseorang atau ahli yang fokus dalam pengobatan di bidang medis. Jadi dokter itu apa? Itulah dia orang yang fokus dalam bidang pengobatan secara medis. Atau apalagi kalau dalam masyarakat dikenal, apa itu dokter? Ya dokter yang kerja di rumah sakit, kerja di klinik, kerja di puskesmas, atau lembaga kesehatan lainnya seperti praktek-praktek yang ada di pinggir jalan itu kan dokter semua. Ya, karena buka praktek itu izinnya harus ijazah dokter, nggak bisa sembarangan. Ya. Jadi dokter ini pun ada dia dua, ada yang swasta tuh yang buka-buka di jalan, ada yang dokter pemerintah. Dokter pemerintah itu yang bekerja di rumah sakit Adam Malik, Pirngadi, itu yang utamanya di situ. Dokter-dokter yang di rumah sakit USU itu pemerintah karena punya USU, punya negara. Kalau boleh tahu di Medan ini rumah sakit negara itu berapa? Adam Malik, Pirngadi, USU. Hanya tiga. Iya. Tapi kalau di USU kemarin pernah berobat kawan bola. Nah, jadi administrasinya itu beda jauh Pak, dengan contohnya kalau di USU itu pernah nggak menerima BPJS. Karena memang belum bekerja sama. Mereka masih independen dana dari dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Tapi kan itu punya negara. Iya, tapi BPJS kan bukan istilahnya kan bukan dibilang nggak punya negara. BPJS itu adalah lembaga sendiri di luar Kementerian Kesehatan. Kalau dokter rumah sakit itu di bawah Kementerian Kesehatan semua. Ini kalau BPJS dia kalau nggak salah di dinas sosial. Kalau nggak salah saya, tapi kalau salah saya ralat. Setahu saya di dinas sosial. Jadi beda. Kalau dia yang mengadakan langsung dinas kesehatan, langsung nggak perlu ngurus-ngurus. Makanya Pak, bisa yang di USU kan bisa dibilang lebih padat di Adam Malik daripada USU. Iya. Ya Pak. Nah, lebih padat Pirngadi daripada USU. Iya. Karena itu memang nggak apa. Dan rumah sakit USU itu dibuat juga guna kepentingan fakultas kedokteran mereka, fakultas kedokteran gigi mereka, fakultas kesehatan masyarakat mereka. Kenapa? Karena syarat sekarang fakultas kesehatan maupun fakultas yang berhubungan dengan kesehatan, kedokteran gigi, kedokteran hewan segala macam, syaratnya harus punya rumah sakit. Makanya rumah sakit USU itu dibuat supaya fakultas kedokterannya akreditasi unggul. Berarti enggak secara umum deh Pak, untuk bisa dibilang bukan. Kalau tujuan pertama sih seharusnya tidak. Nah, seharusnya. Tapi kalau udah buka ini ya tetap harus dia bekerja secara umum. Sama kayak
UNSU, fakultas kedokterannya unggul A. Kenapa? Dia punya rumah sakit Muhammadiyah di Deni. Ya, punya di Deni itu di Simpang ada swasta. Unpri A. Kenapa? Dia punya rumah sakit Royal Prima. Nah, itu rumah sakit Unpri, makanya kedokterannya A. Wisu B. Kenapa B? Atau baik sekali? Kenapa baik sekali? Karena nggak punya rumah sakit. Nggak punya. Padahal dia paling tua kalau dari segi fakultas kedokteran. Daripada usul itu? Enggak, usul lebih tua. Kalau dari keseluruhan prodi yang paling tua itu fakultas hukum UISU. Semua di luar Pulau Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa paling tua itu UI. Nah, baru UGM, baru Unpad. UISU di luar Pulau Jawa, fakultas hukumnya dulu SDIH paling tua 1952. UISU fakultas hukumnya ya, saya nggak bilang UISU secara keseluruhan fakultas hukumnya. Baru tahun 1953 bukalah fakultas kedokteran USU. Nah, kalau USU baru kedokterannya belum buka, hukumnya belum. Kalau USU hukum sama kedokteran udah buka. Nah, jadi kalau dihitung dari keseluruhan prodi yang ada, yang paling tua itu ya hukum USU. Udah unggul juga sekarang akreditasinya. Tapi kenapa begitu lama nggak dibuka rumah sakit? Ribet buka rumah sakit. Ribetnya ngurus amdalnya, kayak saya bilang kan. Pembangunan gitu. Amdal, di hukum lingkungan kan kita belajar amdal, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi rumah sakit itu kalau berdiri, nah rumah sakit itu kan pasti menghasilkan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah kimia. Ini mau dibuang kemana? Gak bisa sembarangan buang. Biasanya ada Pak gitu Pak, yang kayak ada rumah gitu, nggak salah kan? Dia di bawah tanah di apa gitu di nggak bisa. Dia kalau bahan kimia ini dibuang ke tanah, nggak baru disedot lagi Pak, pakai kayak mobil tangki itu Pak. bukan. Dia aturannya kalau rumah sakit ini limbahnya itu diolah sampai wujud dan kekentalannya sama dengan air. Racun-racunnya hilang. Nah, itu baru boleh dibuang ke tanah, ke sungai. Kalau enggak boleh. Itulah yang susah. Karena untuk mengelola itu cukup mahal. Dokter ini juga ada, kita lihat dokter hewan. Dokter hewan pun ada kuliahnya. Paling bagus dokter hewan, kalau menurut saya ya pribadi itu IPB Bogor, IPB Institut Pertanian Bogor. Itu bagus. Dan dokter hewan sekarang, wah, saya rasa pun uangnya lebih banyak daripada dokter biasa. Kalau yang dokter-dokter baru ya, bukan dokter-dokter yang spesialis, dokter yang udah profesor-profesor, enggak, itu mereka banyak uangnya. Kenapa? Kalau dokter hewan ini tidak perlu mencari pasien. Pasien datang sendiri. Kalau dokter biasa, dia pasti menunggu pasien. Nah, bedanya kalau manusia, dokter biasa mengobati manusia sakit sedikit minum obat, nggak ke rumah sakit. Kalau hewan udah sakit sedikit aja tuannya heboh, bawa ke dokter. Itu kenapa saya bilang dokter hewan lebih penghasilannya lebih lumayan. Sekali
sekali pengobatan aja, cek, suntik, kasih vitamin, kasih obat 300.000. Ya. Makanya kok dulu dokter hewan itu tidak terkenal atau tidak laku, sekarang lihat berapa banyak pet shop yang ada di kota Medan ini dan berapa banyak pet shop yang ada dokter hewan. Gak ada dokter hewan yang praktek. Arto ada di Kampung Baru, tapi sekarang udah nggak kelihatan. Tapi pindah kemana ibu itu yang dokter hewan Maharani? Nanti kirim ke saya. Saya ada nomor saya. Saya ada nomor saya. Sama yang pertama tadi. Ya. Jadi dengan keriuhan tindakan medis itu, jadi nggak heran juga bahwa seorang dokter itu untuk menyelesaikan pendidikannya butuh waktu yang lama. Kalau kita di Fakultas Hukum misalnya, itu kuliah 8 semester. Yang terjadwal kan, yang dibuat kampus 8 semester. Kalian mau lebih itu urusan kalian. 8 semester 4 tahun. Di kedokteran itu 10 semester. Mata kuliahnya ekstra 2 semester. Kalau di Fakultas Kedokteran itu sampai semester berapa? 10 tahun saya rasa. Kalau fakultas yang lain 7 tahun, dia 10 kalau nggak salah. 10 tahun. 10 berarti 20 semester. Karena pendidikannya dia 10 semester. Dia memang mata kuliahnya yang terdata itu 10 semester. Bukan 8 kayak kita. Makanya kalau kedokteran itu pendidikannya 5 tahun, koasnya 2 tahun. Koas itu kalau kita udah sarjana kedokteran, habis itu kita daftar koas, ya itulah kita yang ditempatkan di rumah sakit. Berarti sampai 7 tahun. 2 tahun koasnya, totalnya 7 tahun. Baru dia setelah selesai koas wisuda lagi, pengangkatan sumpah jabatan sebagai tenaga medis. Kalau dia 2 kali wisuda itu kalau mana kedokteran. 5 tahun pendidikan dia wisuda, gelarnya SKED, sarjana kedokteran. Ya. Ikut koas, dah selesai wisuda. Kalau yang pertama itu dia ada sumpah wisudawan, umum biasa kita lah. Yang kedua, selesai dia koas, dah wisuda lagi. Wisuda profesi, gelarnya jadi dokter, berubah dari SKED ke dokter. Enggak, masih S1. Itu S1 Ya, jadi totalnya 7 tahun. Itulah dia nanti ada sumpah profesi, ada sertifikat profesi, baru dia bisa ngurus izin kalau mau praktek. Izinnya kemana? Terserah dia mau buka praktek sendiri atau rumah sakit. Nah, karena kalau untuk masuk rumah sakit pun sekarang nggak mudah. Sini ada sumpah dokter dalam PP 26 tahun 60. Panjangnya, saya bersumpah berjanji bahwa saya akan memberikan hidup dan bla bla panjang. Ini bisa dilihat di Google ya, sumpah dokter ya, lalu panjang. Dan bukan sumpah kita juga ya, makanya jangan diikrarkan. Kalau bapak udah PKPM kan? Enggak, saya nggak ngambil. Kalau Bukan masalah apa. Pengacara sekarang, ya, kalau kita nggak ikut orang yang pengacara besar, mana bisa kita? Siapa yang kenal kita? Siapa yang mau pakai jasa kita? Kalau kita nggak ikut orang, ya, dirimu lah lulus sarjana hukum, ikut PKPA,
dapat sertifikat pengacara. Siapa yang memakai dirimu? Siapa yang tahu dirimu pengacara? Kan nggak ada kan? Makanya kalau supaya tahu kita ikut magang ke kantor pengacara. Disitulah kita berkenalan dengan klien-klien. Ya mudah-mudahan ada satu yang nempel sama kita. Itu magangnya 2 tahun. Jadi kalian untuk dapat kartu sertifikatnya itu kalian ikut pendidikan 1 bulan, baru ujian, keluar kartunya, kalian magang nggak keluar kartunya, kalian magang dulu 2 tahun, ikut ujian, baru keluar kartunya. Dan ujiannya bukan sekali ujian langsung lulus. Bisa nggak lulus? Berapa sekali ujian? 2 juta. Pendidikan yang 5 juta. Pendidikan 5 juta, ujian 2 juta. 2 juta. Kalau langsung lulus, kalau tak lulus, ujian lagi 2 juta lagi. Supaya setelah magang ya? Iya, setelah magang, ujian, keluar kartu, sumpah baru keluar kartu. Nah, keluar kartu mau jadi apa? Kita udah ikut magang nih, ternyata enggak keluar kartu. Abis itu mau ngapain coba? Satu-satunya jalan kalau orang memang nggak punya kantor, nggak punya Indo, ngapain? Nongkrong di pengadilan negeri, ambil kasus-kasus. Enggak, kasus-kasus orang yang enggak mampu bayar pengacara, narkoba, PSK, itu yang diambil. Dengan kita tidak meminta bayaran, kita tangani kasusnya secara gratis. Ya moga-moga kita terkenal di lingkungan pengadilan negeri. Jadi saat kalau kita berlaku jujur terkenal. Dengan saat suatu saat ada orang butuh, pasti orang pengadilan menyarankan kita. Kalau enggak, dari mana orang tahu kita? Pasang di rumah pamflet kantor pengacara hukum. Saya tanya kalau ada pamflet yang ada tanya, kenapa saya harus yakin harus ke kantor itu? Kenapa nggak cari pengacara besar aja? Sekelas Rosi Tompul, Hotman Paris, udah jelas. Maka yang dilihat orang track recordnya. Kalau memang membangun, kalau kalian menjadi pengacara membangun, ya dari awal kalian ambil kasus-kasus yang gratis yang di pengadilan. Itu memang betul-betul gratis. Kalau ada biaya fotokopi, biaya legis, jangan kalian minta ke dia. Nggak akan mau dia, udah bapak mesti jadi pengacara saya. Mesti pakai uang kalian. Itulah kasus Prodiu yang kita tidak menerima bayaran, malah kita keluar uang. Dan saat itu saya nggak sanggup kalau kayak gitu, karena kita butuh ongkos, butuh makan di pengadilan. Ya, karena saya bukan termasuk orang kaya, bukan termasuk anak orang kaya yang uangnya bisa berlebih, bisa bayar kasus orang. Nangani kasus orang tanpa dibayar, kan seperti itu kan. Di dalam dunia kedokteran juga dikenal dengan adanya dokter spesialis dan dokter umum. Apa bedanya? Dokter umum itu ya dokter yang tamat S1, sumpah dokter, dapat dokternya, selesai. Nah, kalau yang dokter spesialis mana? Yang ada kuliah lanjutannya. Kuliah spesialis, saya nggak tahu kuliah spesialis berapa tahun ya. Skip kalau apa, antara 1 sampai 2 tahun. Kalau salah nanti biar saya revisi, 1 sampai 2 tahun antara gitu. Ya. Itu nanti dia ngambil spesialis khusus. Spesialis apa? Misalnya mata, jantung, hati, paru-paru, PHT, penyakit dalam. Kalau paru-paru, hati itu spesialis penyakit dalam.
Berarti dia yang ronsen ya. Betul. Pokoknya kalau spesialis itu penyakit dalam itu bagian dalam ini semua. THT itu telinga, hidung, tenggorokan, berarti satu saluran ini. Telinga, hidung, ke tenggorokan. Atau apa? Mata ada dokter mata khusus, gigi ada dokter gigi khusus. Penyakit dalam ini semua, pencernaan segala macam. Kelamin ada dokter khusus, tulang ada dokter khusus, kulit ada dokter khusus, macam-macam spesialisnya banyak. Kalau seseorang udah kuliah kedokteran di semester 5 dia udah harus yakin merencanakan dia mau spesialis apa. Jadi nanti koasnya dibanyakan ke situ, ngerti ya? Jadi nanti bisa nih koas bisa dilebihkan. Nanti pihak fakultas juga bilang itu, nanti kok saya ini ke sini. Maksudnya ini ke paru, ke ini bulan pertama ke paru, bulan kedua ke mata, bulan ketiga ke gigi, penyakit dalam, THT masing-masing. Jadi kalau misalnya bilang sama kampusnya, Pak, Bu, saya mau misalnya THT lebih mendalam, maka THT nanti dibikin 4 SKS. Jadi dua kali dia, 2 bulan dia, nggak sebulan, 2 bulan dia di rumah sakit, bagian THT-nya, tenggorokan. Itu satu saluran itu. Kalau di ronsen dia satu saluran. Kalau dia dokter spesialis ini hanya mengobati satu penyakit aja khusus. Yang umum? Yang spesialis. Oh, yang khusus. Kalau jantung ya kita periksa jantung aja sama dia, nggak bisa periksa paru. Kalau pemeriksa aja. Pengobatannya juga. Spesialis. Spesialis cukup. Kita berobat ke spesialis jantung, ya jantung aja. Kalau ada parunya bermasalah, ambil lagi spesialis paru. Kalau yang umum biasanya pun kalau kita sudah menderita jantung atau apa, itu direkomend ke spesialis. Umum ini hanya penyakit umum. Dia diagnosa awal. Oh, dia seperti kayak demam gitu. Ya, dan diagnosa awal kalaupun ada penyakit seperti jantung dia diagnosa awal. Diperiksanya ternyata jantungnya bermasalah, maka disarankan ke spesialis jantung yang ada di rumah sakit A misalnya. Oh, kira kalau spesial dokter umum ini dia yang bisa menangani semua penyakit. Enggak, dia terbatas juga. Dan dia juga tidak boleh coba-coba. Kalau dia coba-coba dia bisa dipidana. Karena bukan bidang dia lakukan, dia bisa dipidana. Ya. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, dokter memiliki hak-hak. Yang pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas dengan standar profesi dan profesional. Jadi dokter itu punya perlindungan hukum khusus. Makanya nggak ada cerita dokter yang dipidana, nggak ada. Karena memang ini dalam undang-undang praktik kedokteran lainnya itu ada perlindungan hukum khusus selama dia menjalankan kerjaannya, tugasnya sesuai dengan standar profesi. Ya. Yang kita bisa laporkan misalnya kalau dia sudah mengasal, misal pisaunya tidak steril, pisaunya udah mulai berkarat, kita nggak tahu. Bisa, misalnya kita yang sakit, entah kita bisa ambil foto atau apa, secara diam-diam. Ini kan contoh ya kan, dia tidak profesional. Karena kebersihan alat itu harus, ya. Bahkan
alat peralatan mereka itu biasa taruh alkohol dibakar, mensterilkan. Jadi jika ada kuman-kuman yang masih hidup di sekitar tempatnya itu mati. Tapi yang terbakar alatnya juga. Cuman terbakar gitu aja, itu kan dia stainless nggak bisa terbakar, nggak bisa menghitam. Itu bedanya. Kalau besi dia bisa menghitam dibakar, kalau stainless dia tidak. Nah, jadi dia hangat aja itunya, dan dia nggak lama ngebakarnya karena cuman alkoholnya punya masih sedikit aja. Dia terbakar karena ada alkohol itu kan udah terbakar. Maka jangan pernah alkohol itu dekatkan dengan yang panas, mudah terbakar. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional. Jadi selama dia sudah sesuai standar, nggak bisa kita tuntut. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarga. Jadi kalau dia sudah menjalankan tindakan sesuai informasi yang diberikan keluarga ataupun pasien dari keluarga ataupun pasiennya, itu dia nggak bisa dituntut kecuali yang si pasien dan keluarganya mengatakan hal yang bohong, maka pasien dan keluarganya yang dituntut, bukan dokternya. Kan ditanya keluhan, harus katakan yang jujur. Kalau salah, kalau kita asal memberikan keterangan, maka ujung-ujungnya salah penanganan, bisa koma bahkan meninggal. Hati-hati kan. Menerima imbalan jasa. Jadi dokter itu memang harus menerima imbalan jasa. Ingat di sini imbalan jasa. Gimana kita mengartikan masing-masing? Kalau negara mengartikan dengan memberikan uang. Lihat dokter-dokter yang berada di garis terdepan, dokter-dokter hebat yang berada di garis terdepan, yang kerja di daerah-daerah perbatasan-perbatasan, yang mungkin dibayar hanya dengan sayuran, hasil tani, hasil kebun. Kan juga nggak mungkin juga di kota gini kita bayar pakai sayuran, ya kan? Saya tadi kan cerita di kampung atau di desa. Kalau di desa mungkin, tapi kok kota gini nggak mau bayar pakai sayuran, dikira orang stres nanti. Udah pasti kalau pakai sayuran kan beli dari pasar atau dari warung. Ngapain kan dari pasar warung, uangnya aja kan kasih ke dokternya. Tapi kalau orang di desa kan memang hasil tanamnya sendiri, itu dia bedanya. Kenapa mereka di daerah-daerah itu bisa? Apa kewajiban dokter? Memberikan pelayanan medis dengan standar dan profesi yang sesungguhnya. Merujuk pasien ke dokter, ini kan ada kan? Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian dan kemampuan yang lebih baik. Jadi dokter itu tidak boleh menahan pasien kalau dia tidak mampu melakukannya, mengobatinya.